harus 3 kali dan setiap bulan. Tes pertama kamu reaktif atau orang awam bilangnya positif. Tes kedua positif, tes ketiga positif. Jadi 3 kali kamu tes positif, tegak diagnosis kamu terinfeksi virus HIV. Nggak mungkin dok, saya tuh udah berhenti lama. Saya kena dari mana dokter? Ya, kamu mungkin waktu pakai narkoba, pakai heroin itu jarum suntik ya, kamu sharing needles gitu sama temen yang sudah kena HIV. Nggak mungkin, dokter pasti bohong sama saya. Saya nggak mau kena HIV dok. Saya nggak bohong, 3 kali dites kamu positif maka tegak diagnosis. Bapak Ibu, untuk kepentingan seminar dan kepentingan bersama, saya mau cerita dan ini atas kerelaan Mbak Adel dan keluarganya. Mbak Adel adalah seorang ODA. ODA singkatan, orang dengan HIV AIDS. Di tubuh Mbak Adel ada virus HIV yang merusak daya tahan tubuhnya. Memang HIV menular tapi tidak menular lewat salaman atau memeluknya. Atau minum 1 gelas bersama, atau toilet umum bersama dipakai, tidak menular. Menular kalau Mbak Adel pakai suntikan, kemudian saya langsung juga pakai suntikan itu. Kenapa virus itu ada di darah? Menular juga kalau, maaf Mbak Adel, hubungan intim suami istri akan menular ke pasangannya. Dan menular juga kalau Mbak Adel hamil dan kemudian lahir anaknya lewat jalan persalinan normal. Dan terkadang saya sering khawatir pada teman-teman bidan kalau membantu seorang wanita hamil dan dia tidak cerita bahwa dia HIV, maka kasihan teman-teman bidan akan bisa terinfeksi. Makanya orang perempuan HIV yang dinyatakan positif diminta untuk melahirkan secara operasi sesar agar dokter-dokter sudah siap. Baju berlapis-lapis, handscoon berlapis, ya, sarung tangan, pakai kacamata yang selebar ini sehingga waktu menolongnya tidak terciprat darah. Mbak Adel punya anak? Punya. Baik, Bapak Ibu, apa yang ditakutkan oleh Mbak Adel? Takut pada satu saat masuk AIDS. Ya, apa sih yang terjadi pada orang virus HIV? Saya kalau jalan sama Mbak Adel, kemudian ada orang sakit mata, maka Mbak Adel yang duluan tertular. Karena daya tahan tubuhnya menurun. Kalau saya jalan sama Mbak Adel, kemudian ada orang cacar air, maka dia duluan terkena dibanding saya. Itu sebetulnya virus HIV. Lama-lama ya, daya tahan tubuhnya hilang. Dan akhirnya mereka terkapar seperti ini. Maaf ya Mbak Adel ya. Dan maaf tidak langsung meninggal, 3-5 tahun terkapar seperti ini, akhirnya sering ya mengganggu aktivitasnya sendiri dan aktivitas keluarga. Itu yang dikhawatirkan. Walaupun memang ada obat antiretroviral tapi tidak bisa menghilangkan virus itu. Hanya bisa membuat agar Mbak Adel kalau ke fase ini agak lama. Orang kalau tidak pakai antiretroviral dari kena HIV masuk ke sini 5 tahun, tapi kalau pakai insya Allah 30 tahun masih bisa bertahan. Doakan Bapak Ibu ya. Di Indonesia banyak sekali orang yang seperti Mbak Adel. Mbak Adel. Ya. Mbak Adel berapa bersaudara? 6. Yang pakai narkoba ada berapa? 5. Mbak Adel 6 bersaudara, 5 yang pakai. 1 kenapa kok bisa kena, nggak kena? Karena kakak saya yang 1 tuh tinggalnya di Bandung, dia kuliah. Oh gitu ya. Yang 5 ini awalnya kamu nggak tahu? Awalnya nggak tahu kalau mereka pakai. Kapan kamu tahu? Taunya pas lagi bokul di tempat PD. Bokul tuh beli ya, bahasa Iya, sana ya. Bahasa selengeannya narkoba ya, bokul ya. Baik, sekarang 5 kondisinya bagaimana? 5 sudah pulih Bu. Termasuk kamu? Iya. Terus? Tapi yang 2 itu udah pulih total. Pulih total, apa maksudnya pulih total? Sudah meninggal dunia. Oh istilah mereka, pulih total itu meninggal dunia ya. 2 orang di antara mereka berlima yang pakai narkoba sudah meninggal dunia. Meninggalnya karena apa? Komplikasi Bu. Karena komplikasi yang tadi juga ya. Tapi untungnya mereka meninggal sudah dalam keadaan berobat dan bertobat. Tetapi komplikasi yang tadi ini tidak bisa dihindari. Saya lihat persis perjuangan orang tuanya Mbak Adel, luar biasa. Ibunya tidak tahu mau bilang apa, 5 anaknya Masya Allah. Dia pindah rumah terlambat, kenapa? Sudah kena 5. 5-5-nya itu bandarnya ada di kompleks itu. Terlambat, tapi apa boleh buat? Dia hanya sholat terus sampai sholat tahajud gak pernah putus-putus ya. Akhirnya terselamatkan 5 tapi 2 tidak bisa terselamatkan karena komplikasi. Bapak Ibu, mohon Bapak Ibu jaga anak masing-masing, jaga diri masing-masing. Bapak Ibu mesralah antara Bapak dan Ibu agar anak-anak nyaman di rumah. Kalau sudah kayak mereka susah sekali.
Untung kalau bisa berobat seperti ini dan bertobat. Tapi kalau seperti tadi overdosis dan sebagainya, waduh kami susah sekali melihat perkembangan masa depan mereka. Bapak Ibu terima kasih. Dan saya mohon doa, kami juga sedang berupaya untuk mengedukasi narkoba lewat sebuah film agar anak-anak muda mau melihatnya. Apabila nanti di Medan atau di Sumatera Utara, di XX1 di akhir tahun ini ada film judulnya Cukup Gue, nonton ya Bapak Ibu ya? Boleh? Ya tepuk tangan dulu buat usaha kami membuat film Cukup Gue Aja Deh. Film ini kami buat agak lama, sudah 2 tahun, baru selesai 70%. Karena memang kami tidak dibantu sponsor, justru kami meminta masyarakat Indonesia ikut membantu membuat film ini dengan cara membeli merchandise yang sekecil ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga pada saatnya nanti setelah selesai acara berminat juga, ya berarti Bapak Ibu membantu pembuatan film kami. Terima kasih banyak, ya sekali lagi terima kasih Pak Bambang, terima kasih banyak, terima kasih semuanya Bapak Ibu, terima kasih. Bayangkan orang tua mereka saja dengan kekuatan doa dan cintanya bisa bangkit, apalagi Bapak Ibu yang anaknya masih baik, masih bagus.